Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi pertama, yakni 8 faktor gurihnya berbisnis online. Ini kita lihat dari segi objeknya, dari segi bisnisnya. Bisnis online itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik teman-teman itu ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, siapa saja bisa melakukan bisnis online. Kemudian waktu dan tempat fleksibel. Anda bisa berbisnis dengan HP tentunya ya, HP dan juga internet. Kalian bisa berbisnis online, dapat penghasilan dari kamar, dari rumah, atau kafe gitu kan ya. Waktunya juga bisa pagi, malam, sore, bebas gitu, fleksibel. Itu online ya. Tapi kalau misalkan bisnis offline, contohnya buka toko itu kan biasanya terbatas dengan waktu gitu kan. Kalau malam udah sepi. Kalau offline enggak. Saya juga sering dapat orderan malam-malam jam berapa jam di atas jam 10 juga sering. Dan karena sistemnya udah otomatis gitu kan. Pakai website jadi tidak mengganggu aktivitas saya. Jadi fleksibel. Yang ketiga adalah modal lebih kecil. Bisnis online itu modalnya kecil daripada offline. Modal bisnis offline yang paling kecil aja apa? Contohnya jualan bakso, contoh ya, jualan bakso itu berapa modalnya kan, gerobak, bahan pokok dan lain sebagainya, kemungkinan 3 jutaan. Sedangkan bisnis online kita bisa mulai berbisnis hanya dari modal ya 100.000, 200.000 udah bisa gitu kan. Tergantung nanti apa yang ingin kita jual gitu kan. Jadi reseller 300.000 bisa, udah bisa jadi bisnis gitu ya. Modalnya kecil, relatif kecil daripada jualan offline. Kemudian semuanya lebih mudah. Dengan online semua akan jauh lebih mudah. Kalau kita jualan apa namanya telur gulung misalkan itu kan kita ya harus apa namanya harus keliling lah gitu kan, ataupun nanti segala sesuatunya masih apa namanya bahan pokoknya, kemudian malamnya harus apa belanja gitu kan dan lain sebagainya. Tapi kalau bisnis online, apalagi kalau yang simple gitu ya, contohnya kita jadi reseller itu kan simple, nggak harus bikin produk, tapi keuntungannya juga lumayan besar. Nah, seperti itu. Sehingga dengan cara online kita nggak harus menyebar brosur dan lain sebagainya, dan ya semua jadi lebih mudah dengan online. Kemudian lagi bisnis online dilihat dari subjeknya, dari pelakunya gitu ya. Kebutuhan semakin tinggi ya. Kita ini coba deh kita cek aja, harga-harga itu semakin naik. Kadang misalkan kita karyawan gaji tetap, harga terus naik. Kebutuhan bertambah. Sale di Tokopedia, Shopee itu semakin banyak yang menyebabkan kita keinginan untuk beli sesuatu atau kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan itu jauh lebih tinggi sekarang ya. Hal yang tidak kita inginkan, tapi karena kita sering terkena iklan di online, akhirnya kita ingin dan beli. Hingga ujung-ujungnya nanti kalau pemasukan kita kurang ya dari bisnis utama kita atau dari kerjaan utama kita, ujung-ujungnya kita nanti akan pinjam uang. Pinjam uang sekarang juga lebih mudah dengan online. Pinjam uang online. Nah, itu bahaya sekali. Karena kebutuhan kita semakin tinggi, pemasukan kurang, tidak punya bisnis online, hanya bisnis yang ada yang kita jalankan sekarang, ujung-ujungnya apa? Kita pinjam online. Daripada kita pinjam online, lebih baik berbisnis online ya. Yang mana itu mendapatkan membuat kita dapat penghasilan lebih besar gitu kan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Harga-harga semakin mahal gitu kan. Bukan hanya kebutuhannya semakin tinggi karena online itu ya kita sering melihat apa namanya endorse
dari artis-artis, memakai produk ini dan itu keinginan kita semakin tinggi, harganya juga semakin mahal, ya, semakin hari semakin mahal, sedangkan pemasukan tetap saja gitu. Kemudian banyak keinginan yang belum tercapai. Dengan kebutuhan yang semakin tinggi dan harganya semakin mahal, sedangkan pemasukan kita tetap, maka ujung-ujungnya keinginan banyak yang tidak tercapai. Sehingga yang terjadi adalah yaitu tadi, ya, amit-amit kalau sampai pinjam online gitu kan, malah akan terjerat jauh lebih dalam gitu kan. Dan yang kedelapan adalah bisa bermanfaat lebih besar. Dengan berbisnis online, jadi bisnis itu kan apa ya, memberikan manfaat dengan dibayar gitu, itu bisnis ya. Jadi kalau hanya kita berfokus kepada uang dan itu ya betul, tapi kurang bagus bisnisnya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang memberikan manfaat. Dengan manfaatnya lebih besar, maka ketika kita jalankan secara online, maka tentunya kita bisa bermanfaat lebih besar. Contohnya di Maher Saffron itu kita menjual saffron, itu banyak teman-teman yang terbantu dari kendala-kendala penyakitnya. Nah, di situ kan kita membantu. Banyak teman-teman agen yang resellernya berada di kota-kota yang jauh, bahkan sebelumnya belum pernah bertemu. Nah, di situ kan kita bisa memberikan manfaat-manfaat yang luas ketika online. Tapi kalau offline, ya kita hanya bisa jualan di orang-orang sekitar rumah kita gitu. Kalau offline kita bisa menyebarkan produk ini ke seluruh daerah di Indonesia seperti itu. Jadi ini teman-teman ya, kita rangkum lagi ya. Jadi bisnis online itu bisa dilakukan oleh siapa saja, waktunya fleksibel, modalnya lebih kecil dari bisnis offline, semuanya jauh lebih mudah, kemudian kebutuhan semakin tinggi kita, jadi semakin ya kayaknya hampir wajib berbisnis online ya. Harga-harga juga semakin mahal, banyak keinginan belum tercapai, sedangkan pinjaman online semakin merajalela gitu kan. Ada di kanan kiri di mana kita nggak bisa kabur gitu ya, selalu ditawari pinjaman. Itu kalau kita tidak berbisnis online, takutnya kita malah terjerat ke hutang online seperti itu. Kemudian bisa bermanfaat lebih besar, dan ini bisa menjadi amal jariah kita ketika kita bisa memberikan manfaat lebih besar gitu. Karena kadang ya daripada kita dapat profit, kita dapat testimoni ya, misalkan orang kita jualan herbal ya, terus orang itu sembuh, akhirnya bahagia karena bisa sembuh dari penyakit, itu jauh lebih menyenangkan daripada kita dapat untungnya itu sendiri seperti itu, dapat profitnya itu sendiri. Oke, cukup sekian 8 faktor. Semoga 8 faktor ini bisa teman-teman renungkan dan akhirnya bisa menyebabkan teman-teman betul-betul membulatkan tekad untuk berbisnis online.